Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satya Kuku dan Makan Dharma Kuku Baktikan, salam pramuka. Halo kakak-kakak, kami perwakilan dari Dewan Nambalan Pangkalan SMA N 1 Majalengka. Saya Siti Fairnus Azizah. Saya Vina Ansori. Saya Kansa Khairunisa. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai sejarah kepanduan dunia. Selamat menyaksikan. Nah, ada yang tahu gak pramuka singkatan dari apa? Yap, pramuka adalah Prajamuda Karana atau sebuah organisasi kepanduan. Pramuka adalah wadah atau proses pendidikan kepramukaan yang ada di Indonesia. Dalam dunia internasional, kepramukaan sering disebut kepanduan. Nah, tujuan pramuka itu sendiri adalah untuk mengasah potensi-potensi generasi muda yang ada di dalam dirinya, baik itu intelektual, spiritual, sosial, dan fisik, melalui berbagai latihan yang ada di gerakan pramuka. Kepanduan dunia berawal dari pemikiran seorang pemuda Inggris yang merangkum dan menulis pengalamannya saat bertugas di Afrika dan India. Pemuda tersebut adalah Lord Baden-Powell of Kewell yang memiliki nama lengkap Robert Stephenson Smith Baden-Powell atau yang biasa dipanggil dan dikenal dengan BP. Baden-Powell lahir pada tanggal 22 Februari 1857. Ayahnya bernama Profesor Domine Baden-Powell yang merupakan seorang guru besar di Universitas Oxford. Ayahnya sudah meninggal dunia sejak Baden-Powell masih berusia 3 tahun. Ibunya bernama Miss Henriette Grace Smythe yang merupakan putri dari Admiral Kerajaan Britania Raya yang terkenal, yaitu William T. Smythe. 9 saudara Baden-Powell diantaranya Warrington, George, August, Frank, Penrose, Agnes, Henriette, Jessie, dan Baden-Fletcher. Tahun 1870, ibunya memasukkan Baden-Powell ke sekolah Charterhouse School. Pada saat itu, dia sangat aktif dalam kegiatan ekstra, seperti melukis, teater, marching band, dan kegiatan lainnya. Sehingga pada saat itu dia dijuluki oleh rekan-rekannya dengan sebutan Batting Towel. Pada usia 19 tahun, Baden-Powell masuk ke kemiliteran atas bantuan pamannya, yaitu Kolonel Henry Smith. Selama masa Perang Boer, Baden-Powell bertugas sebagai staf dari pasukan kerajaan Inggris tahun 1896 sampai tahun 1897. Kemudian beliau menjadi kolonel pasukan berkuda di Afrika Selatan dan mendapatkan pengalaman terkepung oleh bangsa Boer di kota Mafeking, Afrika Selatan selama 127 hari kekurangan makanan. Kemudian beliau mengalahkan bangsa Zulu di Afrika Selatan dan mengambil kalung manik kayu milik Raja Dini Zulu. Pengalaman tersebut ia tulis menjadi sebuah buku dengan judul Age to Scouting, yang sebenarnya untuk memberi petunjuk kepada tentara Inggris agar dapat melakukan tugas penyelidik dengan baik. Buku tersebut memuat cerita lanjutan diperlakukan kecakapan tertentu, baik diperoleh dari alam ataupun tokoh masyarakat yang dilalui, seperti mengenali jejak perjalanan yang dilewati untuk keluar dari lingkungan hutan, mengenali buah-buahan yang dapat dimakan dan yang boleh diminum, mengetahui arah mata angin serta melihat arah matahari karena rimbunnya hutan dan sebagainya. Nah, untuk menguji kebenaran buku tersebut, 21 orang pemuda yang menamakan kelompok Boys Brigade yang mengundang Baden-Powell untuk sama-sama membuktikannya dan mengadakan perkemahan di Pulau Brasi pada tanggal 25 Juli 1907. Selama 8 hari tersebut, peserta melakukan pengembaraan dan menanamkan isi dari buku Age for Scouting bersama Baden-Powell. Nah, setiap perkemahan atau kegiatan pasti dicatat setiap harinya, dan pada akhir perkemahan, Baden-Powell mengumpulkan semua catatannya dan dijadikan buku yang berjudul Scouting for Boys dan dirilis pada tahun 1908. Kelompok anak muda yang melakukan perkemahan di Pulau Brasi tersebut mengubah nama kelompoknya dari Boys Brigade menjadi Boy Scout dan menjadikan Scouting for Boys sebagai buku panduannya. Kemudian, ajaran Baden-Powell ini berkembang dan berdirilah organisasi kepanduan-kepanduan yang semuanya untuk anak laki-laki berusia penggaham yang disebut Boy Scout. Kemudian, disusul berdirinya organisasi kepanduan putri yang diberi nama Girl Guides atas bantuan Agnes, adik perempuannya Baden-Powell,
dan diteruskan oleh Nyonya Baden-Powell dengan buku panduan Handbook Girl Guides dikerjakan bersama-sama dengan Agnes Baden-Powell di tahun 1912. Baden-Powell kembali ke Inggris pada tahun 1908. Kemudian pada tahun 1910, Baden-Powell minta pensiun dengan pangkat terakhir Letjen. Kemudian pada tanggal 30 Oktober 1912, Baden-Powell menikah dengan Olive Claes dan dikaruniai 3 orang anak, yaitu Peter, Heather, dan Betty. Pada tahun 1916 berdiri pandu usia siaga yang disebut dengan KUB atau Anak Serigala dengan buku Jungle Book yang berisi tentang anak yang dipelihara oleh serigala karangan Rudyard Kipling sebagai pembungkus kegiatan KUB ini. Pada tahun 1929, Baden-Powell mendapat gelar kehormatan yaitu Lord, sehingga namanya menjadi Lord Baden-Powell of Gilwell atau sering disebut dengan julukan Baron. Nah, gelar tersebut didapati dari Raja George kelima. Setelah Baden-Powell berkeliling dunia dan mengunjungi salah satunya yaitu Batavia yang sekarang jadi Jakarta pada tanggal 3 Desember 1934 setelah ia meninjau Jabara di Australia. Setelah itu, Baden-Powell dan istrinya menghabiskan waktu tinggal di Inggris dari tahun 1935 sampai 1939. Baden-Powell kembali lagi ke Afrika, tanah yang ia cintainya, dan menghabiskan masa tuanya di Nyerihinya. Pada tanggal 8 Januari 1941, Baden-Powell wafat dan diantarkan di atas kereta yang ditarik oleh para pandu yang sangat mencintainya ke tempat peristirahatan terakhirnya. Pada tahun 1958, Giro Kepanduan Sedunia khususnya putra dipindahkan dari Genoa ke Ottawa, Kanada. Nah, berikut merupakan buku yang ditulis oleh Baden-Powell dan juga penghargaan yang beliau dapatkan. Buku-buku yang ditulis oleh Baden-Powell meliputi Scouting for Boys, Aids to Scouting, Preparing to Success, Confident, dan Reconnaissance and Scouting. Lalu, penghargaan yang beliau dapatkan yang pertama, Asantista pada tahun 1895, lalu Matabele Campaign pada tahun 1897, South African War Queens pada tahun 1899, dan penghargaan Jubilee dari Raja George V pada tahun 1935, dan lain-lain. WOSM atau World Organization of the Scout Movement merupakan organisasi internasional yang mengorganisir organisasi-organisasi kepanduan yang berada di negara-negara seluruh dunia. WOSM bekerja sama dengan organisasi serupa untuk wanita, yaitu the World Association of Girl Guides and Girl Scouts. Nah, kakak-kakak bisa lihat ya, lambang gerakan pramuka dunia itu ada WOSM Putra dan WOSM Putri. Nah, lambang ini bisa kakak-kakak temukan di baju pramuka kakak-kakak yang sering pakai. Semoga materi yang telah disampaikan bermanfaat untuk kakak-kakak semua. Terima kasih. Satya Kuku Dharmakan, Dharma Kuku Baktikan, salam pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.